Viantis disebut tahunnya. Ya, kemudian urutan yang tadi saya paparkan, paragraf 1, 2, 3 dan segala macam itu menjadikan ya makna dari pembahasan Anda akan memajukan ilmu pengetahuan. Jadi ya terserah Ibu yang mana yang nyaman Ibu kerjakan. Ya, tidak ada aturan baku tentang itu. Ya, terima kasih Ibu. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Untuk penanya selanjutnya dari Bapak atau Ibu Rama Riana Sitingjak dari Unpri. Oh, ini Bapak Hari Dwi Putra dulu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa on cam. Ya, silakan. Terima kasih Prof atas pemaparannya yang luar biasa. Nah, terkadang pada penyusunan artikel itu kita mengikuti template dari jurnal bereputasi. Nah, pada saat itu saya mengikuti template yang hasil dan pembahasannya itu digabung. Nah, alhamdulillah waktu itu di reject, kemudian cari lagi ke jurnal yang lain. Dan template-nya berubah lagi, tetapi itu dipisah hasil dan pembahasannya. Nah, bagaimana triknya menurut dari kita menggabung hasil dan pembahasan itu kemudian menjadi sesuatu yang dipisahkan gitu. Karena yang terintegrasi menjadi yang parsial itu kan butuh effort lagi. Kemudian yang kedua, saya terkadang membuat artikel itu tanpa menulis, tanpa mencari template-nya dulu. Saya ikuti aja penulisan Imrat itu. Nah, menurut Prof, lebih baik mana di saat kita tidak mengikuti template jurnal itu, apakah hasil dan pembahasannya kita gabung saja langsung atau kita pisah langsung? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak ya. Sebenarnya ya sejauh dari pengalaman saya, penulisan hasil dan pembahasan itu dua versi, bisa dipisah, bisa digabung, ya. Dan itu sebenarnya ya tidak ada template-nya yang baku dari sebuah jurnal. Tapi kalau memang diharuskan itu mengikut template, ya, nah mau tak mau, suka tidak suka, Bapak harus melakukannya. Kayak seperti yang pertama itu disuruh dipisah ya Pak ya, atau digabung? Yang pertama itu digabung dulu, yang kedua dipisah. Yang digabung ya, yang digabung itu kan Bapak menyajikan misalnya pada paragraf pertama Bapak itu menampilkan parameter 1 misalnya, hasilnya begini-begini, setelah Bapak paparkan hasilnya begitu-begitu, Bapak bahas, ya kan? Oke. Nah, sudah tuntas ya Bapak maknai itu, Bapak masuk ke parameter kedua ya. Nah, bagaimana kalau kita dan itu ternyata tidak disukai ya, di reject ya. Nah, di rejectnya itu kemungkinan bukan karena penulisan template-nya, tapi Bapak ya, mohon maaf ya, harus dengan kerendahan hati melihat adakah kekurangan dari isi naskah Anda ketika Anda menulis hasil. Adakah kebaruan yang Anda bawa dalam manuskrip Anda? Kalau yang Anda paparkan itu orang lain sudah tahu 1 abad yang lalu, 50 tahun yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, kemungkinan hasil kita itu ya tidak ya diinginkan oleh editor dan reviewer, karena editor dan reviewer selalu dan ingin mendapatkan hal-hal yang baru dari para peneliti. Ya. Nah, coba itu dulu ya. Nah, kita harus mampu untuk melihat kesalahan kita dan kita akui. Kadang ini yang kita sebagai orang Indonesia ya, mengakui kesalahan kita itu sangat-sangat berat. Ya, lebih enak
lemparkan kesalahan ke orang lain. Tapi dalam penelitian ilmiah, dalam penulisan, menemukan kesalahan yang kita lakukan itu akan menyebabkan kemajuan pada diri kita. Jadi ketika ingin Anda pisah, ya mudah saja, pisahkan saja paragraf Anda itu, buat ya file baru, ya buat file baru bahwa ini hasilnya ini, hasilnya ini, hasilnya ini, pembahasannya Anda keluarkan lagi dari yang ketika itu Anda gabung. Jadi Bapak Ibu ya, penting kiranya kita ketika memaparkan hasil dan pembahasan ada hal yang baru yang kita temukan faktanya dari hasil riset kita. Seperti fakta dari penelitian saya, ya, ternyata dari tahun 90 sampai tahun 2019 telah terkonversi hutan rawa gambut sekian ribu hektar. Angka sekian ribu hektar itulah novelty dari riset kita yang sebelumnya belum pernah orang dapatkan. Nah, itu yang dikejar oleh para editor dan reviewer. Bapak harus yakin bahwa angka-angka atau kata-kata yang Bapak dapatkan itu belum pernah ada di dunia ilmu pengetahuan atau di dalam artikel-artikel ilmiah. Oke Pak, sebenarnya tidak sulit kok kita mendapatkan temuan baru kita atau novelty yang kita sajikan pada hasil dan pembahasan. Asalkan kita melakukan penelitian itu dengan benar, dengan membaca semua ya artikel-artikel ilmiah, apakah dalam skala internasional atau lokal, apa yang sudah ditemukan orang, apa yang belum ditemukan orang, yang Anda yakin itu berguna untuk kemajuan ilmu atau itu berguna untuk kemajuan suatu daerah. Ya. Terima kasih Bapak. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Hari. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Dedi. Bapak silakan di-unmute. Pak Dedi. Baik, karena tidak ada respon, kita beralih ke Bapak Tuku Fahmi. Silakan Pak Tuku Fahmi. Silakan Bapak, sudah di-unmute. Karena tidak ada respon, kita beralih ke Bapak Iya Siregar. Selamat pagi Bapak Iya, silahkan di-unmute mikrofonnya. Karena tidak ada respon kembali, kita beralih ke Bapak atau Ibu Rodiah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Bu Rudia. Prof, begini menarik sekali ya. Saya ingin tanyakan masalah perlunya kita merancang tabel yang kita bandingkan dengan other previous work. Jadi apakah perlu kita membuat di dalam result discussion itu semacam direct comparison dalam bentuk tabel? Oke.
Yang Anda tampilkan di manuskrip Anda adalah semua data Anda atau Anda. Ya, hanya data Anda saja. Data orang lain dalam bentuk tabel itu Anda ringkas saja. Ya, Anda jadikan itu satu kalimat untuk membandingkan dengan data Anda. Tidak perlu Anda buat lagi tabel yang orang lain buat. Nanti Anda akan terkena ya plagiarism. Jika misalnya begini, Prof. Jadi misalnya ada yang meminta signifikan contribution dengan kita harus Iya. melakukan komparasi dengan metode sebelumnya yang terkait dengan related research-nya. Nah, Oke. apakah boleh misalnya gini, Prof, ketika saya misalnya mereview literatur, kemudian saya mengambil satu conclusion bahwa let's see akurasi dengan mesin sekian persen, kemudian saya komparasi dengan hasil saya, apakah boleh Ya. meletakkan itu di dalam tabel result discussion? Oke, Anda paparkan dulu hasil Anda menetapkan efisiensi mesinnya begini, yang seperti saya tuliskan tadi, ya saya dapatkan penurunan muka gambut di sana seperti ini, dan ini selaras, ya, inline dengan temuan yang dilakukan oleh orang lain, ya. Anda mungkin Anda bahas punya Anda itu lebih tinggi atau lebih rendah dari punya orang lain. Jangan lupa disebutkan siapa yang menulis itu dan tahunnya. Memang itu yang diminta pada pembahasan. Kita meletakkan hasil kita dengan konteks regional, nasional ataupun internasional agar ya pekerjaan kita ini ya dapat memajukan ilmu. Jadi dengan Anda bandingkan dengan punya orang itu, ya berarti yang Anda kerjakan, ya itu ditemukan orang lain juga, ya itu yang diharapkan pada hasil dan pembahasan Ibu Rudia. Oke? Terakhir, apakah boleh, Prof? Ya silakan. Pertanyaan saya, jika misalnya saya ada pengembangan sedikit atau additional layer di satu arsitektur yang memang sudah ada dari peneliti sebelumnya. Jika saya misalnya di dalam result saya menggambar ulang, redrawn, yang kemudian ada beberapa... Tunggu, Ibu gambar ulang punya orang lain? Jadi ada penambahan dari layer yang sebelumnya yang saya improve misalnya, Prof. Oke, Baik. Ibu hanya cukup layer yang Ibu improve juga saja. Yang layer sebelumnya, ya, Anda refer saja, Anda citasi saja. Jadi layer sampai yang layer katakanlah layer sampai 14 sudah dibuat ini dan ini layer yang ke-15 ini akan memberikan yang punya Anda. Oh, Ya. Berarti kita tidak diperkenankan untuk redrawn dari gambar yang sebelumnya walaupun kita citasi ya, Prof? Untuk redrawn punya orang itu tidak boleh, Ibu. Ya, Baik. itu sama sekali tidak boleh. Jadi Anda citasi saja punya orang, ya, tulis dalam satu kalimat apa yang telah orang lakukan dan Anda mengimprove, ya, memperbaiki punya orang dengan menambahkan layer ini. Sehingga dengan penambahan layer baru ini maka terjadilah XXS, YYY segala macam sesuai dengan bidang Anda. Nah itulah kita membuat bahasan. Kita ya temuan orang yang lain menjadi lebih baik dengan temuan kita. Disitulah research gap, disitulah novelty-nya. Dan itu yang diharapkan oleh dunia ilmu pengetahuan, Ibu Rudia. Baik, Prof. Jika misalnya begini, Prof. Jika misalnya tentunya kan kalau kita yang buat sendiri kita tahu bahwa kita ada kelemahan di layer yang kita buat ya, arsitektur yang kita buat. Apakah harus dikemukakan di dalam result and discussion atau cukup kita letakkan di dalam conclusion sehingga mungkin bisa menjadi lanjutan penelitian berikutnya untuk future research? Oke, itu bisa ya. Tapi yang pertama dulu
arti dari layer yang Anda buat itu haruslah semaksimal mungkin Anda buat. Jika Anda memang tidak bisa sendiri, adakah software yang bisa membantu dan itu dituliskan? Atau adakah orang yang lain yang bisa melakukannya itu untuk Anda? Ya, nah itu bisa ditulis di acknowledgement kalau orang itu hanya sedikit saja kontribusinya. Ya, nah kalau itu kelemahannya, itu sesuatu yang Anda temukan saat melakukan penelitian dan penelitian Anda sudah selesai, itu bisa Anda tuliskan bahwa ya layer ini setelah kita lakukan penelitian ternyata ada kelemahannya di bagian ini ya yang nanti Anda prediksi akan menyebabkan itu. Nah, itu untuk implikasi pekerjaan Anda dan Anda tuliskan nanti di akhir pembahasan dan Anda simpulkan nanti. Ya. Apa nanti next yang bisa orang tunggu dari hasil penelitian Anda, itu implikasi dari riset Anda tambahkan di simpulan. Silakan Mbak Ibu. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rodia. Bu Dian, ini masih ada waktu sekitar 20 menit kurang masih. Iya, silakan Bapak Ibu, mari kita berdiskusi. Ada banyak chat di sini yang menanyakan, tapi rasanya susah juga kita menjawab dari pertanyaan-pertanyaan chat Bapak Ibu ini, ya. Karena saya harus membaca tadi ada memaparkan ada chat. Jadi silakan saja Bapak Ibu.